Video ini berisi tentang 8 tokoh Kristen paling berpengaruh di Indonesia. Mereka umumnya adalah para pejabat atau politisi, baik di pusat maupun di daerah. Dalam video ini akan dibahas tentang sejumlah tokoh Kristen yang berpengaruh di Indonesia. Mereka dikelompokkan dalam tokoh Kristen paling berpengaruh di Indonesia karena mereka adalah para pejabat tinggi negara dan para pimpinan partai politik yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang. Mereka adalah para menteri, gubernur, pimpinan BUMN dan pimpinan partai politik. Lalu, siapa sajakah tokoh-tokoh Kristen paling berpengaruh saat ini? 1. Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama alias Ahok lahir di Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni tahun 1966. Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 19 November tahun 2017 sampai 9 Mei tahun 2017. Sebelumnya ia pernah menjadi Bupati Belitung Timur dan anggota DPR RI. Ahok dikenal politisi yang jujur. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Jujur. Mansur. Jujur. Kasur. Mansur. Kencur. Mansur. Termancur. Ngaco. Kaget. Dikenal ceplas-ceplos dalam berbicara, Ahok pun jatuh lewat pidatonya di Kepulauan Seribu, Jakarta. Ia dituduh menista agama dan dipenjara selama 2 tahun. Sama-sama. 2. Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutan Amora, Toba Samosir, Sumatera Utara, pada tanggal 28 September tahun 1947. Saat ini ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak tanggal 31 Desember tahun 2014 hingga tanggal 2 September tahun 2015. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Kemudian pada tanggal 27 Juli ia diangkat menduduki jabatan Menko Kemaritiman. Luhut adalah seorang pensiunan Jenderal Bintang 4, dan merupakan lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional Angkatan 1970 serta mendapat banyak penghargaan selama berdinas di militer. Pengaruh Luhut sangat kuat di pemerintahan saat ini, bahkan ia pernah dianggap dan disebut-sebut sebagai orang terkuat kedua di Indonesia. Apa nggak kaya? Apa nggak kaya? Apa nggak kaya? Kaya, woi! Kaya, woi! Kaya, woi! Gua perhatiin dua-duanya sama. 3. Yasona Halaoli, Menteri Hukum dan HAM. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kaget. Yasona Halaoli lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada tanggal 27 Mei tahun 1953 dari ayah seorang Nias dan ibu Batak. Yasona saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja Jokowi yang menjabat sejak tanggal 27 Oktober tahun 2014. Sebelumnya ia adalah anggota DPR RI periode tahun 2004 sampai tahun 2014 dari fraksi PDP. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di Sibolga. Pendidikan tinggi ditempuhnya di Universitas Sumatera Utara Medan. Gelar master ia raih dari Virginia Commonwealth University, dan gelar doktor ditempuhnya di North Carolina University, Amerika Serikat. Ia juga pernah bekerja sebagai pengacara dan penasehat hukum, dosen dan dekan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. 4. Victor Buntilu Laiskodat. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Hei, ngomong seenak aja lo. Victor Buntilu Laiskodat lahir tanggal 17 Februari tahun 1965 di Kupang, NTT. Saat ini ia menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur, periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Victor pernah menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi Nasdem periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II pada pemilihan umum legislatif 2014 dan ditunjuk menjadi ketua fraksi Partai Nasdem.
Saat ini, Victor sudah 3 tahun memimpin provinsi yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. 5. Johnny Plate, Menteri Kominfo. Saifuddin Ibrahim. Siapa ya? Saya nggak kenal. Johnny Gerard Plate, lahir tanggal 10 September tahun 1956, adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Ia merupakan lulusan Universitas Katolik Atmajaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 1980-an. Sejak 2013, ia bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), di mana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahkamah PKDI. Pada masa berikutnya, dia pindah ke Partai Nasdem di mana ia lolos sebagai anggota DPR RI dan kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, ia resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Kabinet Indonesia Maju. 6. Lukas NMB. Weh, ini nih teman saya. Cok ngaco. Kaget. Lukas NMB lahir di Kembu, Tolikara, Papua pada tanggal 27 Juli tahun 1967. Ia mulai menjabat Gubernur Papua sejak tahun 2013. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya, Papua. Jabatan lainnya yang pernah diembannya antara lain adalah penggerak kegiatan Tani Pegunungan Tengah, Ketua Dewan Pembina DPW PDS Papua, Ketua DPD Demokrat Papua, Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah dan Wakil Bupati Puncak Jaya. Pendidikan yang ditempuhnya adalah di FISIP Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara dan di The Christian Leadership dan Second Linguistic, College, Australia. 7. Oli Dondo Kambe. Saya masih punya nomor teleponnya. Kaget. Oli Dondo Kambe lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 18 November tahun 1961. Sebelum menjadi gubernur, ia adalah anggota DPR RI dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara selama 3 periode tahun 2004 sampai tahun 2019. Sejak 2009, ia dipercaya menjadi bendahara fraksi PDI Perjuangan. Kemudian dia menjabat sebagai Bendahara Umum DPP PDIP hingga 2 periode tahun 2010 sampai tahun 2020. 8. Cornelis, mantan Gubernur Kalimantan Barat. Saya ini kiai. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Cornelis lahir di Sanggau, Kalimantan Barat, pada tanggal 27 Juli tahun 1953. Cornelis merupakan mantan Gubernur Kalimantan Barat selama 2 periode tahun 2008 sampai tahun 2013 dan tahun 2013 sampai tahun 2018. Sebelum menjadi gubernur, ia adalah Bupati Landak, Kalimantan Barat dalam rentang waktu tahun 2001 sampai tahun 2011. Saat ini, Cornelis menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Itu adalah sejumlah tokoh Kristen yang berpengaruh di Indonesia saat ini. Saya mau kaya sekaya-kayanya, saya beli helikopter, saya akan pindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Pindah lagi ke Manado. Nah, isi bensin lagi, pindah lagi ke Papua.